Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 9 yang berkata demikian. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apakah Tuhan itu baik? Jawaban bisa beragam, bisa tergantung situasi yang sedang kita alami, bisa tergantung pengalaman kita, dan jawaban bisa pula berbeda antara yang diucapkan dengan yang dirasakan. Menjalani hidup memang tidak mudah. Kita akan sering berhadapan dengan berbagai kendala yang akan segera merampas sukacita kita dan menggantikannya dengan kesedihan, kekesalan, atau bahkan kekecewaan. Di saat seperti ini, kita akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam hidup kita. Kita menyangka bahwa jika Tuhan itu baik, maka itu artinya hidup kita seharusnya 100% tanpa masalah. Padahal seharusnya bukan demikian. Ada kalanya Tuhan menginginkan kita untuk mengalami kesulitan hidup, bahkan untuk berjalan dalam kegelapan, dan itu supaya kita memiliki mental dan iman yang terlatih, kuat, dan tentu saja agar kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ketika Tuhan menciptakan segalanya pada awal penciptaan, Tuhan memberi sebuah kesimpulan bahwa semua ciptaannya itu bukan hanya baik, tetapi dikatakan sungguh amat baik. Tidak satupun yang Dia ciptakan asal-asalan atau tanpa rencana. Jika terhadap alam semesta dan segala tumbuhan, hewan yang ada di muka bumi ini saja Dia rencanakan dengan matang, hingga hasilnya sungguh amat baik, apalagi terhadap kita, manusia ciptaan Tuhan yang dibuat sesuai gambar dan rupanya sendiri. Kebaikan Tuhan juga nyata di dalam perbuatan-perbuatan baiknya bagi manusia. Dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 9 dengan tegas Daud mengatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sepanjang pasal 145 ini, Daud berbicara mengenai pujian akan kemurahan atau kebaikan Tuhan, bukan hanya terhadap dirinya, tetapi terhadap semua manusia, bahkan terhadap segala ciptaannya. Beberapa poin tentang kebaikan Tuhan yang ditulis oleh Daud yaitu Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya.
Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ini baru beberapa contoh ayat, karena sesungguhnya Alkitab berbicara sangat banyak mengenai kebaikan Tuhan dari halaman pertama hingga akhir. Semua itu menggambarkan kebaikan Tuhan bagi kita. Fakta menarik mengenai kebaikan Tuhan dengan kasih tanpa batas bisa pula kita lihat dari apa yang dikatakan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45 yang mengatakan, "Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Orang yang jahat dan tidak benar pun masih Tuhan perhatikan. Bukankah itu bukti nyata bagaimana baiknya Allah? Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang seperti ini untuk bertobat. Tuhan tetap menempatkan orang-orang jahat dan tidak benar itu dalam perhatiannya dan terus memberi kesempatan untuk bertobat. Dia bisa saja langsung menghanguskan orang jahat dalam seketika untuk hancur menjadi debu dan segera dilemparkan ke api dan belerang yang menyala-nyala di neraka. Kita tahu pasti bahwa Tuhan lebih dari sanggup dan berhak untuk itu. Namun kebaikan dan kasih Tuhan membuatnya untuk terus memberi kesempatan bagi orang-orang jahat untuk segera bertobat dan kembali ke dalam pangkuannya. Jika kita masih hidup dan punya kesempatan untuk bertobat hari ini, bukankah itu merupakan bukti betapa baiknya Tuhan? Dalam menghadapi hidup, seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan dan malah terjerumus ke dalam berbagai keputusan-keputusan atau memilih alternatif-alternatif yang salah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14, kita melihat pula bagaimana kecewanya Paulus dan Barnabas ketika mereka melihat rakyat Ikonium malah menyembah dewa saat mujizat Tuhan dinyatakan atas orang yang sakit. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15-17, Rasul Paulus berkata, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Demikian mereka berseru, menegur orang-orang sesat di sana. Lalu mereka melanjutkan, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Mereka tidak menyadari bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah hadir selama ini dari generasi ke generasi, malah melupakan itu semua dan pergi menyembah dewa-dewa. Mungkin kita tidak menyembah dewa, tetapi apakah kita ingat akan semua kebaikan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan baik maupun buruk? Sudahkah kita benar-benar menaruh pengharapan dalam kesetiaan kita akan Tuhan sepenuhnya, walau apapun yang terjadi, atau kita akan pergi kepada alternatif-alternatif sesat yang seolah-olah mampu memberi solusi atas persoalan kita? Apakah kita masih terus mengandalkan harta, orang lain, atau terjebak paham okultisme ketimbang menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan? Kita akan sulit untuk bisa setia
dengan iman kuat kepada Tuhan dan tetap hidup dalam pengharapan apabila kita tidak menyadari betapa baiknya Tuhan selama ini kepada kita. Dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 9, Daud berseru, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Seruan Daud ini mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri pengalaman demi pengalaman mengenai hal ini. Kesulitan boleh hadir, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan kejam atau jahat membiarkan kita menderita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita saat ini, padahal Dia sudah memberikan begitu banyak, termasuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Ketika kita masih berdosa pun, kasih Tuhan tidak lekang dari kita. Mari hari ini kita sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan marilah kita putuskan hari ini juga untuk tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang tanpa terkecuali. Kebaikan Tuhan bukan hanya hadir dalam keadaan yang menyenangkan, tetapi juga dalam kesulitan yang kita hadapi. Terkadang, manusia cenderung melupakan kebaikan Tuhan ketika mengalami penderitaan dan malah mencari solusi di luar Tuhan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kesulitan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan bagian dari rencananya untuk membentuk iman dan ketekunan kita. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak hanya baik kepada orang yang setia, tetapi juga kepada orang-orang berdosa, memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Kasih Tuhan terlihat dalam pemeliharaannya terhadap alam semesta dan manusia. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, setia kepadanya, dan tidak mencari jalan alternatif yang menjauhkan kita dari kasih-Nya. Daud mengajak kita untuk merasakan sendiri kebaikan Tuhan, bukan hanya mendengar atau mengetahuinya secara teori. Saat kita berserah dan berlindung kepada Tuhan, kita akan menyadari bahwa setiap langkah hidup kita dipenuhi oleh kebaikan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita terus mengenang, merasakan, dan mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kita, serta menjadikannya sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau, Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami pada hari ini. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh rahmat, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini kami sering melupakan segala kebaikan-Mu, terlebih ketika kami menghadapi masa-masa sulit. Kami bersyukur karena Engkau tetap memelihara kami, bahkan ketika kami belum setia kepada-Mu.
Kami percaya bahwa setiap tantangan dan pencobaan yang kami alami bukanlah tanda bahwa Engkau meninggalkan kami, melainkan cara-Mu untuk menguatkan iman kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami ya Tuhan bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Tuhan kiranya yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.